Assalamualaikum sahabat Syiful Qalbi dan sahabat Ashifa. Apa kabar hatinya hari ini? Masih kuat menunggu atau justru mulai goyah karena tak kunjung dipertemukan dengan seseorang yang kamu yakini sebagai jodohmu? Tenang, kamu gak nyasar ke video yang salah. Karena kalau kamu bisa sampai di sini, itu bukan kebetulan. Allah yang menggerakkan jarimu, Allah yang mengarahkan langkahmu, dan Allah yang sedang ingin berbicara lewat tanda-tandanya. Terima kasih sudah mampir di rumah hangat ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mendengarkan sesuatu yang mungkin sudah lama ingin Allah bisikkan ke hatimu. Ini bukan sekadar tontonan, ini adalah pertemuan. Karena tidak semua yang menonton video ini dipilih untuk mendengarnya. Tapi kamu termasuk yang Allah izinkan. Jadi, nikmati setiap kalimatnya. Karena bisa jadi ini adalah jawaban atas doa yang selama ini kamu kirim lewat sujud dan air mata. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa hidupmu seperti diatur untuk bertemu pesan-pesan tertentu di waktu yang tepat? Tiba-tiba muncul video yang pas banget dengan isi hatimu. Atau kamu membaca kalimat yang seolah menjawab pertanyaan yang tak pernah kamu ucapkan. Nah, bisa jadi itu salah satu cara Allah berbicara. Dan hari ini, mungkin Allah sedang ingin menyampaikan sesuatu tentang jodohmu. Tema kita hari ini adalah 5 isyarat jelas Allah akan pertemukanmu dengan jodoh sejatimu. Kita tidak akan membahasnya dengan kaku, tapi dengan hati. Karena ini bukan tentang teori cinta. Ini tentang perjalanan jiwa yang sedang mencari separuh takdirnya. Jadi yuk duduk santai, tarik napas dalam, dan siapkan hatimu. Karena mungkin setelah video ini, kamu akan melihat tanda-tanda itu dengan lebih peka. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Banyak orang bertanya, kenapa sampai sekarang belum juga dipertemukan? Kenapa doa seolah belum dijawab? Tapi, apa kamu sadar bahwa kadang bukan jodohnya yang belum siap, tapi dirimu yang belum selesai disiapkan oleh Allah? Kadang kita terlalu fokus pada siapa, padahal Allah sedang mengajarkan bagaimana. Bagaimana mencintai tanpa menggantungkan diri, bagaimana menunggu tanpa kehilangan harapan, dan bagaimana percaya bahwa waktu Allah selalu lebih indah daripada rencana manusia. Coba perhatikan perjalananmu beberapa waktu terakhir. Bukankah ada masa di mana hatimu mulai merasa tenang tanpa alasan? Dulu kamu mungkin gelisah, takut tidak laku, takut tertinggal, takut sendirian. Tapi belakangan, kamu mulai belajar untuk tenang. Kamu mulai bisa berkata, kalau memang dia jodohku, Allah pasti pertemukan di waktu terbaik. Nah, itu bukan sekadar pikiran positif. Itu tanda pertama. Hatimu mulai selaras dengan kehendak Allah. Ketenangan itu bukan datang karena kamu lelah, tapi karena kamu mulai paham. Kamu paham bahwa mencintai tidak selalu harus memiliki, kamu paham bahwa menunggu tidak harus menyiksa, dan kamu mulai tahu bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang duluan, tapi siapa yang datang ketika kamu sudah siap menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan ketenangan ini adalah bentuk perlindungan Allah. Karena hati yang tenang adalah hati yang sudah disentuh oleh keyakinan. Keyakinan bahwa Allah tidak pernah lupa pada doamu. Bahkan ketika kamu sendiri sudah berhenti menyebutkannya dalam setiap sujud, kadang Allah tidak langsung memberi karena Dia tahu. Kalau kamu diberi sekarang, kamu belum sanggup menjaga. Jadi Allah menunda bukan menolak. Menunda karena Dia ingin kamu menikmati prosesnya, bukan hanya hasilnya. Sahabat Ashifa, tanda kedua mulai muncul ketika hidupmu dipenuhi pertemuan yang aneh tapi bermakna. Kamu mungkin bertemu dengan beberapa orang yang datang silih berganti. Ada yang membuatmu bahagia sesaat lalu pergi. Ada yang membuatmu belajar tentang kecewa. Ada pula yang mengajarkan tentang keikhlasan. Mungkin kamu berpikir mereka itu kesalahan, padahal mereka adalah pelajaran. Allah tidak pernah salah menempatkan seseorang di hidupmu. Setiap yang datang punya fungsi. Ada yang dikirim untuk menguji kesabaranmu. Ada yang dikirim untuk melatih hatimu. Dan ada yang dikirim untuk menyadarkanmu bahwa bukan semua yang kamu inginkan baik untukmu. Semua pertemuan itu seperti puzzle. Masing-masing membawa potongan kecil untuk menyempurnakan dirimu. Karena jodoh sejati tidak akan datang pada hati yang masih retak. Ia akan datang ketika semua bagianmu sudah disatukan oleh pengalaman, luka, dan doa. Dan biasanya setelah banyak pelajaran datang dan pergi, Allah akan mengirimkan seseorang yang tidak membuatmu bertanya-tanya. Karena kehadirannya terasa seperti jawaban. Lalu tanda ketiga, kamu mulai sibuk memperbaiki diri, bukan mencari. Dulu mungkin kamu berpikir jodoh harus dicari, harus dikejar, harus diupayakan dengan segala cara. Tapi kini kamu mulai sadar,
bahwa mencari tanpa memperbaiki diri hanyalah bentuk kegelisahan. Kamu mulai memperbaiki salatmu, mulai memperbaiki ucapanmu, mulai menata ulang tujuan hidupmu. Kamu mulai belajar menutup masa lalu, bukan dengan benci, tapi dengan doa. Dan yang luar biasa, ketika kamu sibuk memperbaiki diri, kamu akan merasakan perubahan energi dalam hidupmu. Lingkunganmu mulai berubah. Orang-orang yang tidak sejalan akan perlahan menjauh, dan yang tulus akan semakin dekat. Karena Allah tahu, jodoh sejati hanya akan diberikan pada hati yang sudah berani menjadi baik, bahkan tanpa dilihat siapapun. Tanda keempat datang diam-diam, tapi sering kali menyakitkan. Allah mulai menjauhkanmu dari hubungan yang salah. Mungkin kamu kehilangan seseorang yang dulu kamu perjuangkan mati-matian. Mungkin hubunganmu yang dulu tampak sempurna tiba-tiba hancur tanpa sebab. Tapi percayalah, Allah tidak sedang menghukummu, Allah sedang menyelamatkanmu. Ya, kadang cinta yang kamu pertahankan bukan cinta yang diridhoi. Kadang, seseorang yang kamu kira jodoh ternyata hanya batu loncatan menuju kesadaran bahwa cinta sejati tidak pernah melawan aturan Allah. Sahabat Ashifa, kehilangan itu bukan akhir. Itu awal dari kebebasan. Karena setelah Allah menjauhkanmu dari yang salah, Dia sedang menyiapkan ruang di hatimu untuk yang benar. Dan kamu akan sadar nanti, betapa banyak hal yang dulu kamu tangisi ternyata menjadi alasanmu bersyukur di masa depan. Lalu tanda kelima, tanda paling lembut tapi paling kuat. Kamu mulai merasa cukup. Kamu tidak lagi bergantung pada validasi siapapun. Kamu tidak lagi sedih melihat orang lain menikah duluan. Kamu tidak lagi iri ketika temanmu terlihat bahagia dengan pasangannya. Kamu hanya tersenyum dan berkata, "Semoga Allah juga menulis cerita indah untukku." Itulah tanda bahwa hatimu sudah matang. Karena jodoh sejati tidak datang untuk melengkapi kekosongan, tapi untuk menemani kelimpahan. Ketika kamu sudah merasa cukup, itulah saat Allah paling sering mempertemukanmu dengan seseorang yang juga merasa cukup. Dua hati yang sama-sama tenang, sama-sama sadar, dan sama-sama ingin membangun rumah bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sekarang, sahabat Shifaul Qalbi, coba tanya ke dirimu sendiri, apakah tanda-tanda itu sudah mulai muncul dalam hidupmu? Kalau iya, jangan buru-buru. Tetaplah berproses, tetaplah berdoa, tetaplah percaya bahwa Allah tidak akan pernah salah menulis takdir. Dan kalau kamu merasa energi positifnya mulai mengalir setelah mendengar ini, yuk salurkan energi itu. Tulis di kolom komentar angka 77 sebagai bentuk doa dan sinyal bahwa kamu siap menebarkan cinta yang baik, cinta yang bersumber dari Allah, cinta yang penuh keberkahan. Karena angka 77 bukan sekadar angka. Itu simbol keseimbangan antara sabar dan syukur, antara ikhtiar dan tawakal. Cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang datang, tapi tentang siapa yang tetap ada ketika semuanya diuji. Dan jodoh sejati bukan tentang yang kamu kejar, tapi tentang yang Allah arahkan tanpa kamu sadari. Kadang dari Allah menyembunyikan jodohmu bukan untuk menjauhkan, tapi untuk mempersiapkan. Karena pertemuan yang dirancang Allah tidak butuh alasan, hanya waktu yang tepat. Jadi, jangan biarkan penantianmu jadi beban. Jadikan penantianmu jadi bentuk ibadah. Karena ketika hatimu sudah siap, ketika doamu sudah sampai, dan ketika waktunya sudah tiba, Allah akan pertemukanmu tanpa drama, tanpa keraguan, tanpa kebetulan. Semuanya akan terasa sederhana tapi menggetarkan. Kamu hanya akan tahu, oh ini dia. Teruslah percaya sahabat Ashifa. Allah tidak pernah menunda sesuatu tanpa alasan. Setiap waktu yang kamu habiskan untuk memperbaiki diri, setiap air mata yang jatuh di malam-malam doa, semuanya tidak sia-sia. Allah sedang menulis cerita yang sempurna, dan kamu sedang ada di bab menuju pertemuan yang kamu doakan selama ini. Jaga hatimu tetap bersih, jaga niatmu tetap lurus, dan jaga doamu tetap hidup. Karena Allah tidak pernah tidur, dan janjinya selalu pasti. Ketika waktunya tiba, kamu tidak akan perlu bertanya-tanya lagi. Karena semuanya akan terasa benar. Karena cinta sejati tidak perlu dipaksa, yang hanya perlu didang dengan ketenangan, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah. Sampai jumpa di bagian berikutnya, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana cara mengenali jodoh sejati dengan hati yang bersih, bukan dengan emosi. Tetap bersama Shifaul Qalbi dan sahabat Ashifa, tempat di mana hati belajar memahami makna cinta yang dirangkai oleh Allah dengan cara yang paling indah. Bagian kedua ini, sahabat Shifaul Qalbi dan sahabat Ashifa, adalah perjalanan hati yang lebih dalam.
Kalau di bagian pertama tadi kita bicara tentang tanda-tanda awal bahwa Allah sedang menyiapkanmu untuk pertemuan besar dalam hidupmu, maka di bagian ini kita akan menyelami sisi yang lebih halus, sisi yang sering tak disadari oleh banyak orang. Karena kadang, tanda-tanda Allah bukan datang lewat hal besar, tapi lewat hal kecil yang terus menggetarkan hati. Mungkin kamu pernah merasa seperti ini. Kamu sudah lama berdoa tentang jodoh, tapi bukan dia yang kamu harapkan yang datang. Justru yang datang adalah ujian, luka, dan kehilangan. Tapi bukankah aneh, di tengah luka itu kamu justru semakin dekat dengan Allah. Di tengah kecewa itu kamu semakin banyak menundukkan kepala, memohon petunjuk, dan menyerahkan diri sepenuhnya. Nah, disitulah tanda ketulusanmu diuji. Karena jodoh bukan sekadar tentang siapa yang kamu cintai, tapi tentang siapa yang membuatmu semakin mengenal Allah. Kadang Allah menunda pertemuan bukan karena Dia ingin membuatmu menderita, tapi karena Dia ingin kamu mencintainya dulu sebelum mencintai ciptaannya. Karena kalau kamu belum belajar mencintai Allah dengan benar, kamu bisa salah menempatkan cinta pada manusia. Cinta pada manusia yang tidak diikat dengan Allah akan selalu haus, selalu takut kehilangan, selalu tidak tenang. Tapi cinta yang tumbuh dari cinta kepada Allah justru membuatmu tenang meski sedang sendiri. Dan ketenangan itu akan menjadi magnet bagi jodoh yang Allah pilihkan untukmu. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu memperhatikan bahwa setiap kali kamu berhenti mengejar sesuatu, justru hal itu datang dengan sendirinya? Itulah hukum alam yang Allah tanamkan pada kehidupan ini. Bukan berarti kamu pasrah tanpa usaha, tapi kamu belajar menempatkan usaha di tempat yang tepat. Kamu berusaha memperbaiki dirimu, memperbaiki hubunganmu dengan Allah, memperbaiki amalmu, dan membiarkan Allah yang bekerja pada bagian yang tidak bisa kamu kendalikan. Karena sejatinya, cinta sejati itu bukan hasil pencarian, tapi hasil penyerahan. Kamu tidak akan menemukan jodoh sejati di tengah kegelisahan. Kamu akan menemukannya di tengah ketenangan, di saat kamu sudah berdamai dengan masa lalumu dan memaafkan semua yang pernah menyakitimu. Karena seseorang yang belum berdamai dengan masa lalunya, tidak akan bisa tenang menjalani masa depannya. Maka sebelum kamu berharap Allah mempertemukanmu dengan jodoh terbaik, tanyakan dulu, sudahkah aku memaafkan orang-orang yang pernah aku cintai, tapi tidak bisa aku miliki? Inilah proses yang paling berat, tapi juga paling penting. Karena banyak orang yang berdoa meminta jodoh, tapi hatinya masih terikat pada seseorang di masa lalu. Ia bilang ingin yang baru, tapi pikirannya masih penuh dengan kenangan lama. Ia berkata ingin yang terbaik, tapi hatinya masih menggenggam luka yang belum sembuh. Bagaimana Allah mau mempertemukanmu dengan yang baru, kalau hatimu belum menyediakan ruang? Disinilah Allah biasanya bekerja dengan lembut. So, Dia akan mengatur satu demi satu peristiwa yang seolah kebetulan, tapi sebenarnya tidak. Dia akan mempertemukanmu dengan seseorang yang karakternya mirip dengan masa lalumu, agar kamu bisa belajar menolak apa yang dulu kamu biarkan. Dia akan membuatmu merasa jatuh cinta lalu kecewa lagi, bukan untuk menyakiti, tapi agar kamu belajar membedakan antara cinta yang datang dari hawa nafsu dan cinta yang datang dari ketenangan iman. Dan perlahan kamu mulai sadar, bukan semua yang kamu suka baik untukmu, dan bukan semua yang kamu tidak suka buruk untukmu. Itulah saat dimana hatimu mulai matang. Kamu tidak lagi menilai dari wajah, status, atau perhatian yang diberikan, tapi dari arah yang ia bawa. Apakah ia mendekatkanmu kepada Allah, atau justru menjauhkanmu? Kalau seseorang membuatmu melupakan Allah, maka dia bukan jodohmu, meskipun kamu merasa sangat mencintainya. Tapi kalau seseorang membuatmu semakin banyak mengingat Allah, semakin banyak memperbaiki diri, semakin mudah bersyukur, maka jangan remehkan itu. Bisa jadi Allah sedang memperlihatkan salah satu tandanya. Namun proses ini tidak selalu mudah. Kadang kamu akan diuji dengan kesepian. Kamu akan diuji dengan rasa iri melihat orang lain bahagia lebih dulu. Kamu akan diuji dengan pikiran negatif, seolah-olah Allah tidak mendengar doamu. Tapi percayalah, setiap kali kamu sabar dalam kesepian, Allah sedang menulis pahala dalam catatan hidupmu. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak iri, Allah sedang menyiapkan kebahagiaan yang lebih besar. Dan setiap kali kamu tetap berdoa meski hatimu lelah, Allah sedang menghitungnya sebagai bukti bahwa kamu layak mendapat cinta yang benar. Jangan takut jika prosesmu panjang, karena semakin panjang prosesnya, biasanya semakin besar hadiah yang Allah siapkan di ujungnya. Dan ingat ya, cinta yang datang cepat belum tentu kuat, tapi cinta yang datang setelah penantian biasanya lebih kokoh karena dibangun dengan doa dan kesabaran. Sahabat Ashifa, salah satu tanda bahwa jodohmu sudah dekat
adalah ketika kamu mulai merasa bahwa semua hal di sekitarmu mengarah pada satu makna, ketenangan. Hidupmu mulai terasa teratur, ibadahmu mulai lebih khusyuk, pandanganmu terhadap cinta mulai dewasa, dan kamu mulai lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang masuk ke dalam hidupmu. Allah sedang menuntunmu lewat intuisi yang lembut. Kadang kamu tiba-tiba merasa tidak nyaman dengan seseorang padahal awalnya terasa cocok, atau tiba-tiba hatimu merasa damai ketika bertemu seseorang yang sederhana tapi tulus. Jangan abaikan perasaan itu. Ya, karena hati yang terhubung dengan Allah akan mudah mengenali mana yang membawa keberkahan dan mana yang hanya membawa godaan. Tanda lain yang sering tidak disadari adalah kamu mulai tertarik dengan hal-hal yang membawamu pada perbaikan diri. Kamu lebih suka mendengar kajian daripada lagu galau. Kamu lebih suka menulis doa daripada curhat panjang di media sosial. Kamu lebih senang memperbaiki kesalahanmu daripada mencari pembenaran. Itulah tanda bahwa Allah sedang menarik hatimu ke arahnya, dan ketika hatimu sudah berada di arah yang benar, maka Allah akan mempertemukanmu dengan seseorang yang searah. Karena cinta sejati hanya bisa tumbuh di jalan yang sama. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba rindu tanpa tahu kepada siapa? Rindu yang tidak bisa dijelaskan, tapi rasanya dalam. Itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi itu sinyal ruhani bahwa hatimu mulai dipersiapkan untuk bertemu dengan seseorang yang juga sedang berdoa di tempat lain. Allah punya cara ajaib untuk menyambungkan dua hati yang belum pernah saling mengenal. Kadang lewat doa yang sama, kadang lewat ujian yang mirip, kadang lewat perjalanan hidup yang searah tanpa sadar. Maka jangan remehkan getaran kecil di hati ketika kamu mendengar nama seseorang. Jangan anggap enteng perasaan nyaman yang datang tanpa alasan, tapi juga jangan tergesa-gesa menyimpulkan. Karena Allah menguji bukan hanya lewat rasa cinta, tapi juga lewat bagaimana kamu menahan diri dari terburu-buru. Kalau seseorang memang ditulis oleh Allah untukmu, maka seberapa jauh pun jaraknya, Allah akan menemukan jalannya. Tapi kalau tidak ditulis, seberapa kuat pun kamu berjuang, akhirnya kamu akan lelah sendiri. Sahabat Syifaul Qalbi, hidup ini bukan tentang siapa yang lebih cepat menemukan pasangan, tapi tentang siapa yang mampu tetap berpegang pada Allah saat belum ditemukan. Karena cinta yang sejati itu bukan hadiah untuk mereka yang terburu-buru, tapi untuk mereka yang sabar dan yakin. Sekarang, coba renungkan. Berapa banyak doa yang sudah kamu kirim ke langit? Berapa banyak air mata yang sudah kamu tumpahkan karena kecewa? Berapa kali kamu bangkit dari luka dan tetap memilih untuk percaya? Itu semua bukan hal kecil di mata Allah. Tidak ada satupun doa yang sia-sia. Semua tersimpan rapi di Lauhul Mahfudz, menunggu waktu yang tepat untuk dijawab. Dan mungkin sahabat Ashifa, kamu sedang sangat dekat dengan waktu itu. Mungkin jodohmu juga sedang berdoa hal yang sama. Di waktu yang sama, di tempat yang jauh. Kamu berdoa di sini, dia berdoa di sana. Kalian tidak saling mengenal, tapi Allah mendengar keduanya. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan mempertemukan dua doa itu dalam satu takdir. Namun ingat, jodoh sejati tidak datang hanya untuk membuatmu bahagia, tapi untuk mengajarkan makna ibadah. Karena menikah bukan sekadar menyatukan dua hati, tapi menyatukan dua jalan menuju surga. Maka jika kamu ingin dipertemukan dengan yang baik, jadilah orang yang baik. Kalau kamu ingin bertemu dengan seseorang yang sabar, jadilah pribadi yang sabar. Karena Allah menulis jodoh bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kesiapan. Jangan lupa untuk terus menebarkan energi positif. Mari kita salurkan bersama. Ketik angka 77 di kolom komentar sekarang juga, sebagai simbol bahwa kamu siap melepaskan energi negatif masa lalu dan menyambut energi cinta yang penuh keberkahan dari Allah. Angka 77 ini bukan angka biasa, tapi simbol keseimbangan antara kesabaran dan keyakinan, antara doa dan usaha. Semakin banyak yang menuliskannya, semakin kuat energi positif yang kita sebarkan bersama. Teruslah percaya bahwa setiap hal yang Allah atur pasti punya makna. Mungkin saat ini kamu belum bertemu jodohmu karena Allah ingin kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Mungkin Allah ingin kamu memperbaiki hubungan dengan keluargamu dulu, ingin kamu fokus pada ibadahmu dulu, atau ingin kamu belajar bersyukur atas kesendirianmu dulu. Karena ketika kamu sudah bersyukur bahkan dalam sepi, maka ketika Allah memberi, kamu tidak akan lupa diri. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Ashifa, kita sudah sampai di bagian ketiga, bagian yang paling halus tapi juga paling menyentuh. Kalau di dua bagian sebelumnya kita bicara tentang tanda-tanda dan proses Allah menyiapkanmu, maka di bagian ini kita akan menyelami makna paling dalam dari semua perjalanan itu.
Karena pada akhirnya, tanda-tanda yang Allah beri bukan sekadar untuk dikenali, tapi untuk membuatmu semakin dekat dengannya. Dan saat kedekatan itu sudah terbentuk, jodoh sejati tidak lagi terasa seperti tujuan, tapi bonus dari keimanan yang matang. Coba tenangkan hatimu sejenak. Tarik napas pelan, rasakan setiap degupan itu. Ada kehidupan yang berdenyut di sana, yang selama ini dituntun oleh takdir Allah. Kamu pernah menangis, kamu pernah tertawa, kamu pernah jatuh cinta dan kehilangan. Tapi sadarkah kamu, di setiap fase itu Allah tidak pernah benar-benar pergi. Allah selalu ada. Ya, dan saya mungkin semua yang kamu alami bukan kebetulan, tapi bagian dari skenario besar agar kamu akhirnya siap bertemu dengan jodoh sejatimu. Seseorang yang tidak datang untuk mengisi kekosongan, tapi datang untuk menemani perjalanan imanmu. Sahabat Ashifa, banyak orang salah paham tentang jodoh. Mereka mengira jodoh sejati akan datang membawa kebahagiaan instan. Padahal, yang sebenarnya datang bukan sekadar seseorang yang membuatmu bahagia, tapi seseorang yang membuatmu lebih dekat kepada Allah. Karena jodoh sejati tidak hanya menyentuh hatimu, tapi juga menuntun jiwamu. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang Allah pilihkan untukmu tidak selalu datang dengan gemuruh? Kadang ia datang dengan tenang, tanpa drama, tanpa keraguan. Tapi hatimu tahu bahwa semuanya terasa benar. Ia datang bukan untuk membuatmu terpesona, tapi untuk menenangkan. Ia tidak banyak bicara soal janji, tapi tindakannya membuatmu yakin. Dan itulah yang membedakan cinta yang datang dari manusia dengan cinta yang datang melalui izin Allah. Kamu akan tahu jodohmu bukan dari seberapa besar kamu merindukannya, tapi dari seberapa tenang hatimu saat bersamanya. Rasa tenang itu adalah tanda bahwa Allah ikut hadir di antara kalian. Karena kalau hubungan itu benar, maka Allah akan memberkahi setiap langkahnya. Tidak ada perasaan gelisah, tidak ada rasa curiga. Yang ada hanya ketenangan dan keyakinan yang pelan-pelan tumbuh tanpa kamu sadari. Namun, sebelum sampai ke fase itu, ada proses panjang yang harus kamu lewati. Dan proses ini, sahabat Ashifa, seringkali diisi dengan masa-masa sepi. Masa di mana kamu belajar menikmati kehadiran Allah tanpa merasa butuh validasi siapapun. Masa di mana kamu belajar mencintai dirimu sendiri tanpa harus dicintai dulu oleh orang lain. Masa di mana kamu belajar bahwa bahagia bukan menunggu seseorang datang, tapi tentang bagaimana kamu mensyukuri setiap hal yang sudah kamu punya hari ini. Allah tidak pernah membiarkan hambanya menunggu tanpa tujuan. Setiap masa menunggu selalu punya makna. Kadang Allah membuatmu menunggu lama karena Dia ingin kamu benar-benar memahami apa itu cinta yang suci. Karena cinta sejati tidak datang dari rasa ingin memiliki, tapi dari rasa ingin memberi. Dan kamu tidak akan bisa memberi cinta yang tulus kalau kamu belum punya cinta yang bersih untuk dirimu sendiri dan untuk Allah. Cinta yang bersumber dari Allah itu menenangkan. Ia tidak memaksa, tidak terburu-buru, dan tidak membuatmu kehilangan arah. Ia membuatmu sabar, membuatmu ikhlas, dan membuatmu semakin yakin bahwa semua yang ditulis Allah pasti indah pada waktunya. Sekarang, bayangkan sejenak bagaimana nanti ketika pertemuan itu benar-benar terjadi, bukan lewat kebetulan, tapi lewat cara yang lembut dan penuh keberkahan. Mungkin kamu akan bertemu seseorang di waktu yang tidak kamu rencanakan. Mungkin pertemuannya tidak romantis seperti di film, tapi penuh makna seperti takdir yang sudah lama disiapkan. Kamu akan melihatnya dan hatimu akan berbisik, "Aku tidak tahu kenapa, tapi semuanya terasa pas." Sahabat Shifal Qalbi, ketika Allah sudah menulis pertemuan itu, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Tidak jarak, tidak waktu, bahkan tidak manusia. Karena jodoh bukan tentang siapa yang lebih kuat mencari, tapi tentang siapa yang sudah Allah tetapkan untuk saling menemukan. Kamu tidak perlu khawatir bagaimana cara bertemunya. Kamu hanya perlu fokus memperbaiki dirimu, karena pertemuan yang benar hanya akan terjadi ketika dua jiwa sudah siap. Dan siap di sini bukan soal materi, bukan soal penampilan, tapi soal kedewasaan hati. Karena jodoh sejati tidak hanya menuntut kesetiaan, tapi juga kematangan dalam menghadapi kehidupan. Ketika kamu sudah siap, maka cinta yang datang pun akan siap. Allah tidak akan mengirimkan seseorang yang masih setengah-setengah pada hati yang sudah penuh. Sahabat Ashifa, satu hal yang perlu kamu ingat, jodoh sejati tidak akan membuatmu jauh dari Allah. Kalau seseorang datang dan membuatmu malas beribadah, sering berbohong, dan sulit menjaga batas, maka itu bukan jodoh, itu ujian. Tapi kalau seseorang datang dan membuatmu lebih rajin sholat, lebih sabar, lebih jujur, dan lebih menghargai dirimu sendiri, maka peluk rasa itu dengan doa.
karena bisa jadi itu adalah bentuk kecil dari rahmat Allah yang sedang menghampirimu. Namun, perjalanan menuju jodoh sejati tidak selalu mulus. Akan ada gangguan dari setan yang ingin membuatmu ragu. Akan ada orang yang tidak senang melihatmu bahagia. Akan ada ujian yang datang tiba-tiba. Tapi disitulah nilai cinta sejati diuji. Bukan seberapa indah awalnya, tapi seberapa kuat bertahan ketika badai datang. Dan jodoh sejati, sahabat Ashifa, adalah dia yang tetap menggenggam tanganmu untuk kembali ke arah Allah ketika semuanya mulai goyah. Ada satu hal penting yang harus kamu pahami. Ketika Allah memberi tanda-tanda bahwa jodohmu sudah dekat, jangan hanya fokus pada siapa orangnya. Fokuslah pada bagaimana kamu memperlakukan diri dan doamu. Karena jodoh sejati bukan tentang menemukan, tapi tentang dipantaskan. Allah tidak akan mempertemukan dua hati yang tidak seimbang. Jika kamu ingin dipertemukan dengan orang yang penuh kasih, jadilah pribadi yang penuh kasih. Kalau kamu ingin bertemu seseorang yang sabar, maka belajarlah bersabar lebih dulu, karena jodoh sejati adalah cermin. Dan setiap kali kamu merasa ragu, setiap kali kamu mulai lelah menunggu, ingatlah, Allah sedang menulis kisah terbaikmu. Kadang tulisan itu tidak langsung bisa dibaca karena masih setengah jalan. Tapi nanti ketika semuanya sudah selesai, kamu akan melihat bagaimana setiap luka, setiap kehilangan, dan setiap air mata ternyata membawa kamu tepat ke pelukan yang kamu doakan selama ini. Jangan biarkan masa lalu membuatmu takut mencinta lagi, karena setiap luka yang kamu alami dulu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memperhalus hatimu, agar nanti, ketika cinta sejati datang, kamu bisa mencintai dengan lembut, bukan dengan trauma, agar kamu bisa menghargai kehadiran seseorang, bukan karena takut kehilangan, tapi karena kamu sadar dia adalah amanah dari Allah. Sahabat Ashifa, cinta sejati itu bukan tentang siapa yang membuatmu berdebar, tapi tentang siapa yang membuatmu lebih bersyukur. Kadang, cinta yang tenang justru lebih dalam daripada cinta yang penuh gejolak, karena cinta yang tenang tumbuh di tanah keyakinan, bukan di awan keinginan. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu tidak akan lagi bertanya-tanya, kapan aku bertemu jodohku? Karena kamu sudah tahu, waktu terbaik adalah waktu yang Allah pilihkan. Kamu tidak akan iri melihat orang lain menikah lebih dulu. Kamu akan tersenyum dan berkata, waktuku juga akan tiba. Karena kamu tahu, Allah tidak pernah lupa. Sekarang, mari kita renungkan bersama. Sudahkah kamu menyiapkan ruang di hatimu untuk seseorang yang akan datang bukan hanya untuk mencintaimu, tapi juga menuntunmu menuju ridha Allah? Sudahkah kamu menyiapkan kesabaran untuk memahami bahwa cinta sejati butuh waktu dan proses? Sudahkah kamu siap menjadi versi terbaik dirimu, agar saat Allah mempertemukanmu, kamu tidak datang dengan luka, tapi dengan kesiapan? Jika jawabannya iya, maka percayalah waktumu tidak lama lagi. Dan jika kamu masih merasa belum siap, tidak apa-apa. Allah akan menuntunmu sampai siap. Karena kasih sayang Allah itu luas, bahkan lebih luas dari semua doa yang kamu ucapkan. Sekarang, mari kita lakukan sesuatu bersama-sama. Ketik angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif hari ini. Angka ini bukan sekadar simbol, tapi doa bersama bahwa setiap hati yang sedang menunggu diberikan kekuatan, kesabaran, dan keyakinan. Biarkan angka itu menjadi bentuk semangat kita, bentuk cinta kita kepada Allah, bentuk pengakuan bahwa kita siap menyambut takdir yang penuh rahmat. Sahabat Shifaul Qalbi, ingatlah selalu, Allah tahu kapan waktumu tiba. Allah tahu siapa yang sedang kamu doakan. Allah tahu siapa yang akan menuntunmu menuju surga. Maka teruslah berjalan di jalan kebaikan, karena jalan itu akan mempertemukanmu dengan orang yang berjalan ke arah yang sama. Jangan pernah berpikir kamu terlambat, karena di sisi Allah, tidak ada kata terlambat. Semua datang di waktu yang paling tepat. Dan saat itu tiba, kamu akan melihat bagaimana setiap sabar yang kamu tanam selama ini tumbuh menjadi kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Cinta sejati bukan tentang bagaimana kamu menemukan seseorang untuk bersandar, tapi tentang bagaimana kamu menemukan seseorang yang mengingatkanmu agar hanya bersandar kepada Allah. Itulah cinta yang tidak akan pernah pudar, karena dasarnya bukan perasaan, tapi keimanan. Sahabat Shifaul Qalbi, sahabat Ashifa yang hatinya selalu menebar doa dan harapan baik di setiap langkah hidupnya. Kita sudah sampai di ujung perjalanan video ini. Tapi sebenarnya, ini bukanlah akhir. Ini adalah permulaan baru, bab baru dalam hidupmu, di mana kamu akan melihat bahwa cinta sejati
bukan sekadar tentang pertemuan antara dua insan, melainkan tentang perjalanan dua hati yang sama-sama mencintai Allah lebih dari apapun. Jika dari awal tadi kamu mengikuti setiap pembahasan dengan hati yang terbuka, kamu pasti mulai menyadari sesuatu. Bahwa jodoh sejati itu bukan hanya tentang siapa yang Allah pilihkan, tapi juga tentang bagaimana kamu menyiapkan dirimu untuk menerima pilihan itu. Karena jodoh sejati bukan tentang siapa yang paling kamu inginkan, tapi tentang siapa yang Allah tahu paling kamu butuhkan. Kita sudah bicara tentang 5 isyarat jelas yang menjadi tanda Allah akan mempertemukanmu dengan jodoh sejatimu. Kita telah menelusuri bagaimana hati yang tenang menjadi tanda pertama, bagaimana doa yang terasa semakin hidup menjadi tanda kedua, bagaimana setiap ujian justru mendewasakanmu menjadi tanda ketiga, bagaimana kehadiran seseorang membawa ketenangan dan kedekatan dengan Allah menjadi tanda keempat, dan bagaimana akhirnya Allah menuntunmu pada keyakinan yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan, sebagai tanda kelima. Dan kini, setelah semua tanda itu kamu pahami, saatnya kita menutup perjalanan ini dengan satu pemahaman besar, bahwa seluruh tanda itu sebenarnya bukan tentang jodoh semata, tapi tentang Allah. Tentang bagaimana Allah sedang mendidik hatimu agar siap mencintai dengan benar. Karena ketika hatimu sudah belajar mencintai Allah terlebih dahulu, maka setiap cinta lain yang datang setelahnya akan terasa ringan, lembut dan menenangkan. Sahabat Ashifa, coba ingat kembali perjalananmu sampai hari ini. Berapa banyak doa yang sudah kamu panjatkan untuk seseorang yang belum kamu kenal? Berapa kali kamu meneteskan air mata di malam-malam sunyi, berharap Allah segera mempertemukanmu dengan seseorang yang akan menggenggam tanganmu menuju surga? Dan berapa kali pula kamu hampir menyerah, merasa Allah tidak mendengarkan? Tapi kini lihatlah dirimu. Kamu masih di sini. Kamu masih percaya. Kamu masih berdoa. Itu saja sudah menjadi tanda bahwa Allah sedang bekerja. Karena kalau Allah tidak mencintaimu, Dia tidak akan menumbuhkan harapan sekecil apapun di hatimu. Kamu tidak sedang menunggu tanpa arah. Kamu tidak sedang sendiri. Kamu sedang ditemani oleh kasih Allah yang begitu lembut. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang, tapi nanti, saat semuanya sudah terjadi, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata semua ini Engkau rancang dengan sempurna." Dan kamu akan tersenyum sambil menahan haru, karena kamu akhirnya mengerti mengapa selama ini kamu harus melalui jalan yang panjang dan berliku. Allah tidak pernah menunda sesuatu kecuali karena kasih sayangnya. Kalau kamu belum dipertemukan, itu karena Allah tahu waktu terbaikmu belum tiba. Kalau kamu masih sendiri, itu karena Allah ingin kamu menikmati masa berduaan dengannya dulu, tanpa gangguan siapapun. Kalau kamu merasa lelah menunggu, itu karena Allah ingin kamu bersandar lebih kuat lagi kepadanya. Jodoh sejati bukan tentang waktu, tapi tentang kesiapan. Allah tidak akan memberikanmu seseorang hanya karena kamu meminta, tapi karena kamu sudah siap menjaga. Allah tidak akan mempertemukanmu dengan seseorang hanya karena kamu ingin mencintai, tapi karena kamu sudah tahu bagaimana mencintai dengan benar. Sahabat Shifal Qalbi, cinta sejati itu bukan ketika kamu menemukan seseorang yang sempurna, tapi ketika kamu melihat seseorang yang tidak sempurna, namun kamu tetap memilihnya karena kamu tahu dia adalah takdirmu yang ditulis dengan penuh kasih oleh Allah. Dan jodoh sejati tidak datang membawa janji-janji manis, tapi datang membawa ketenangan, kejujuran, dan rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Itulah kenapa banyak orang melewatkan jodohnya, karena mereka terlalu sibuk mencari yang sempurna, padahal Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Coba renungkan. Mungkin selama ini kamu terlalu fokus bertanya, siapa jodohku? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah aku sudah siap menjadi jodoh bagi orang lain? Karena seringkali kita menuntut seseorang untuk sempurna, tapi lupa memantaskan diri untuk dicintai dengan sempurna. Allah tidak ingin kamu hanya menunggu, tapi juga berproses. Karena cinta yang sejati tidak datang ke hati yang kosong, tapi ke hati yang penuh dengan syukur dan kesabaran. Maka isi hatimu dengan kebaikan, penuhi waktumu dengan ibadah. Belajarlah menjadi pribadi yang lembut, pemaaf, dan sabar. Karena seseorang yang baik hanya akan tertarik kepada seseorang yang juga baik. Dan kalau suatu hari nanti kamu bertemu dengan seseorang yang membuatmu merasa dekat dengan Allah, maka jangan terburu-buru menilai apakah dia jodohmu atau bukan. Tenangkan hatimu, berdoalah, dan biarkan Allah yang menunjukkan.
Karena kalau dia memang ditulis untukmu, tidak ada yang bisa menggantikan. Tapi kalau bukan, sekuat apapun kamu berjuang, Allah akan mengarahkannya ke jalan yang lain. Jangan takut kehilangan, karena kehilangan bukan akhir dari cinta, tapi bagian dari perjalanan menuju cinta sejati. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan membawa pelajaran yang akan membuatmu lebih bijak ketika cinta sejati akhirnya datang. Dan jangan takut sendirian, karena kesendirian bukan hukuman, tapi waktu istimewa untuk menyembuhkan luka dan memperkuat hubunganmu dengan Allah. Ingatlah, satu hal yang sederhana tapi dalam Allah. Tidak pernah salah pilih Allah. Tahu siapa yang pantas untukmu. Allah tahu siapa yang akan menjagamu. Dan Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk mempertemukan kalian. Kamu hanya perlu bersabar sedikit lagi. Karena kadang, Allah menunda pertemuan itu bukan karena kamu tidak layak, tapi karena Dia ingin menghadiahkan versi terbaik dari cinta itu. Cinta yang tidak hanya menggetarkan, tapi juga menenangkan. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan tahu bahwa semua doa, air mata, dan kesabaranmu selama ini tidak pernah sia-sia. Sahabat Ashifa, setiap kali kamu mulai merasa lemah, ingatlah satu hal. Allah sedang menulis kisahmu dengan tinta kasih sayang. Tidak ada halaman yang sia-sia. Tidak ada kalimat yang salah. Semua sudah tertulis dengan rapi. Tugasmu hanya satu. Teruslah percaya. Percaya bahwa di balik setiap belum, selalu ada nanti yang indah. Percaya bahwa di balik setiap kesepian, selalu ada kehadiran Allah yang tak pernah pergi. Percaya bahwa di balik setiap doa yang kamu ucapkan, selalu ada malaikat yang mengaminkan. Dan sekarang, sebelum kita menutup perjalanan ini, mari kita lakukan sesuatu bersama. Ketik 777 di kolom komentar, sebagai bentuk rasa syukur dan tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif hari ini. Angka 77 ini bukan sekadar angka, tapi doa agar setiap hati yang menunggu diberikan kekuatan, agar setiap cinta yang tulus dipertemukan di waktu terbaiknya, dan agar setiap kesabaran yang kamu tanam hari ini tumbuh menjadi kebahagiaan esok hari. Karena ketika kamu mengetik angka itu, kamu sedang berkata dalam hatimu, "Ya Allah, aku percaya pada waktumu. Aku percaya pada rencanamu. Aku siap menyambut cinta yang Engkau tulis untukku." Dan di saat itu, hatimu akan terasa lebih ringan, karena kamu sudah menyerahkan segalanya kepada pemilik cinta itu sendiri, Allah. Sahabat Shifaul Qalbi, cinta sejati tidak akan membuatmu buta, tapi membuatmu melihat lebih jelas. Tidak membuatmu lalai, tetapi membuatmu lebih dekat kepada Allah. Tidak membuatmu gelisah, tapi membuatmu tenang karena kamu tahu semuanya dalam kendalinya. Maka, berhentilah mengejar cinta yang membuatmu jauh dari Allah. Berhentilah memaksakan pertemuan yang tidak diberkahi. Belajarlah menunggu dengan tenang, karena menunggu dalam ketaatan jauh lebih indah daripada bergegas dalam kesalahan, yang Allah sedang menyiapkan seseorang yang juga sedang berproses seperti kamu. Seseorang yang saat ini mungkin sedang memperbaiki diri, sedang belajar sabar, sedang memperjuangkan imannya. Dan ketika waktunya tiba, kalian akan bertemu. Bukan karena kebetulan, tapi karena doa kalian bertemu di langit sebelum kalian bertemu di bumi. Jadi, teruslah berdoa. Teruslah berbuat baik. Dan teruslah mencintai Allah di atas segalanya. Karena cinta sejati tidak dimulai dari pertemuan dua insan, tapi dari pertemuan hati dengan Tuhannya. Dan ketika dua hati yang sama-sama mencintai Allah dipertemukan, maka itu bukan cinta biasa. Itu adalah cinta yang diberkahi, cinta yang abadi, cinta yang akan terus tumbuh bahkan sampai di surga nanti. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setiap kata yang kita bahas hari ini menjadi cahaya untuk hatimu. Semoga setiap kalimat yang kamu dengar menenangkan jiwamu. Dan semoga setiap doa yang kamu ucapkan hari ini menjadi kenyataan indah di waktu terbaik yang sudah Allah tulis untukmu. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Shifaul Qalbi dan sahabat Ashifa. Tetap semangat menebar cinta, menebar doa, ada yang menyalurkan energi positif. Karena cinta sejati dimulai dari hati yang tulus dan berakhir di surga bersama orang yang Allah pilihkan untukmu. Mai Sati penutup lembut. Jangan lupa tulis 77 di komentar untuk menyalurkan energi positif dan berbagi doa agar Allah mempertemukanmu dengan jodoh sejatimu di waktu terbaik.
Dan kalau kamu merasa video ini menyentuh hati, bagikan ke teman-temanmu. Bisa jadi lewat tanganmu, Allah menguatkan hati yang sedang menunggu seperti kamu. Karena cinta sejati tidak perlu dicari keras-keras. Cukup dekatkan dirimu kepada Allah, maka cinta sejati akan datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu berusaha terlalu keras, tapi karena Allah tahu kamu sudah siap.